Mari kita melanjutkan pembahasan kita Wahyu 14 ayat 9 sampai 13 dengan tema setia meski terhimpit, pengharapan kekal penopang hati. Demikianlah firman Tuhan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, bagian ini adalah bagian yang sangat penting dalam kitab Wahyu, karena berisi peringatan keras dari malaikat ketiga tentang penghakiman Allah atas para penyembah binatang, disertai dengan nasihat dan dorongan bagi orang-orang kudus untuk tetap setia kepada Allah dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari kuasa antikristus. Perikop ini merupakan puncak dari rangkaian 3 pesan malaikat dari Wahyu pasal 14 ayat 6-12 yang menyerukan pertobatan dan kesiapan untuk hari penghakiman. Malaikat ketiga memperingatkan bahwa mereka yang menyembah binatang dan patungnya serta menerima tanda binatang itu akan menerima penghakiman kekal dari Allah. Binatang ini melambangkan bangsa-bangsa dunia yang memberontak terhadap kedaulatan Allah dan menuntut penyembahan dari seluruh penduduk dunia. Penghakiman Allah atas mereka digambarkan dengan cara yang sangat mengerikan, yaitu mereka akan minum anggur murka Allah dan disiksa dengan api dan belerang selama-lamanya tanpa henti. Nah, saudaraku, di tengah peringatan keras ini ada nasihat bagi orang-orang kudus untuk tetap tabah dalam menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Ini berarti taat pada seluruh kehendak Allah dalam Alkitab tanpa kompromi serta setia dalam relasi dengan Kristus sekalipun menghadapi penganiayaan, penderitaan, atau ancaman kematian sebagai martir. Namun, penderitaan dan kematian orang-orang kudus tidak sia-sia. Mereka yang mati dalam Tuhan karena mempertahankan iman disebut berbahagia dan akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Semua perbuatan mereka dalam ketaatan kepada Kristus akan menyertai mereka dan mendapat upah kekal. Jadi ada penghiburan dan janji berkat bagi yang setia. Nah, saudara, pesan ini relevan bagi gereja atau orang Kristen di sepanjang sejarah agar tidak berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Kesetiaan pada Kristus meskipun sulit pada akhirnya akan membawa kemuliaan kekal. Sedangkan kompromi meskipun tampak menguntungkan sesaat, pada akhirnya berujung pada penghakiman. Jadi, orang percaya harus menjadikan ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus sebagai prioritas utama. Tekun melakukan kehendaknya dan melimpah dalam pekerjaan Tuhan dengan pengharapan akan upah kekal di hadiratnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya peringatanmu menyadarkan kami untuk setia kepadamu. Kuatkanlah kami menghadapi tekanan dunia,
menjauhi kompromi iman dan melakukan kehendak-Mu sampai akhir. Meskipun berat, biarlah pengharapan akan upah dan kemuliaan kekal menopang kami untuk taat dan melimpah dalam pekerjaan-Mu. Di dalam kesulitan apapun, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Amin.